Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Musalla Baitur Rahim Bang Rio Kepri yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dalam kajian kita, kajian yang kita upayakan sebagai upaya untuk meningkatkan iman, menambah nutrisi ruhiyah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang diberikan Allah banyak nikmat mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah karuniakan. Karena nikmat Allah sungguh sangat banyak, tak terhingga oleh kita. Bagaimanapun cara kita menghitung, tak akan pernah mampu kita menghitung berapa banyak nikmat Allah dan betapa nikmat itu tak ada batasnya. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Rasul yang istiqamah dengan kebaikan, mengikut tuntunan Rasul, rajin berselawat kepada beliau, cinta kepada beliau, dan di akhirat nanti berjumpa dengan Rasul dan berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini singkat, tak lama. Rata-rata usia manusia 60 sampai 70 tahun. Dan ketika kita sudah wafat, masanya panjang, unlimited, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Kita menyebut alam setelah di dunia ini dengan alam barzakh. Alam barzakh itu sejak kita masuk ke liang lahat sampai nanti terjadi ba'ats atau dibangkitkan, itulah lamanya alam barzakh. Maka hidup yang singkat ini akan menjadi sebab bahagia atau tidak untuk perjalanan panjang setelah kita di dunia. Alam barzakh, setelah itu padang mahsyar, setelah itu perjalanan panjang di akhirat. Maka dalam perjalanan pendek di dunia yang 60 tahun sampai 70 tahun yang mestilah kita isi dengan berbagai kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan, merekalah yang di dunia menanam, di akhirat layak panen. Mereka di dunia menanam, setelah kehidupan dunia ini layak panen. Jangankan orang tak pernah menanam, orang pernah menanam saja belum tentu akan panen di akhirat nanti atau setelah dia mati nanti. Maka inilah yang perlu kita upayakan di dunia, untuk menanam agar nanti bisa panen. Bagaimana kita bisa panen itu nanti? Di antara agar kita bisa panen itu nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah, beliau mengatakan, berasal dari sahabiah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari'as su' was sadaqatu khufya tudfi'u ghadab ar-rabb wasilatul rahim tazidu fil umur wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Nanti keadaan manusia begitu dibangkitkan di padang mahsyar, semua orang yang pernah hadir di dunia akan berkumpul. Sejak zaman Nabi Adam sampai orang terakhir yang hidup di dunia ini, mereka berkumpul dengan berbagai macam bentuk hadir mereka, dengan berbagai keadaan. Orang-orang yang ketika di dunia mereka banyak berbuat kebaikan, suka berbuat kebaikan, saat itu mereka punya tanda khusus. Mereka dikenal dengan ciri yang khusus dan dipanggil dengan panggilan yang khusus di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita berharap panggilan istimewa itulah yang kita dapatkan ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Jangan sampai kita justru malu ketika dipanggil Allah, diperlihatkan amal kita, dinampakkan aib kita. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, jamaah Musalla Baitur Rahim yang berbahagia, hadis Rasul ini perlu kita pahami dengan baik. Karena kebaikan-kebaikan yang kita buat bermanfaat di dunia, berguna di akhirat. Kita tengok pelan-pelan hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk di dunia,
Orang-orang pelaku kebaikan, orang-orang yang berbuat baik di dunia, taqi masari asu, akan terbebas, akan terjaga, akan terlindungi dari berbagai ancaman keburukan, dari berbagai bala, dari berbagai petaka, dari berbagai derita. Apalagi saat ini sedang terjadi pandemik. Pandemik COVID-19 ini menakutkan semua orang. Maka ketika kita banyak berbuat kebaikan, mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat mendorong agar jamaah kita banyak berbuat kebaikan. Berbentuk lisan, tulisan, perbuatan nyata. Buatlah apapun kebaikan yang bisa kita buat. Karena banyak yang bisa kita buat kebaikan-kebaikan dengan diri kita ini. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya berpotensi berbuat baik. Lisan bisa berbuat baik, mata bisa berbuat baik, pikiran bisa berbuat baik, tangan bisa berbuat baik, kaki bisa berbuat baik, harta kita bisa berbuat baik, niat kita, apapun semuanya bisa untuk kebaikan. Maka di dunia orang-orang yang suka berbuat baik terjaga dari keburukan. Wa sadaqah, dan sedekah khufiyah yang kita berikan secara diam-diam, selamat dari sifat riya, ingin dipuji orang, ingin disebut orang, tudfi'u ghadabar Rabb, memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah kita barangkali tak banyak, mungkin 1.000, mungkin 2.000, bahkan mungkin 500 rupiah, tapi yang sedikit itu menyebabkan Allah ridha, Allah merahmati kita, dan dia tak marah kepada kita. Suatu hari Sayyidah Aisyah di rumah beliau didatangi seorang ibu, dan 2 orang anak sedang digendong ibu tersebut. 2 anak ini masih bayi. Ketika mereka datang, mereka mengadukan kelaparan. Di rumah Rasul tak ada apa-apa kecuali 3 butir kurma. Lalu Sayyidah Aisyah berikan ke-3 butir kurma tadi. Ibu yang penyayang ketika memberikan kurma tadi kepada anak, akan diberikan masing-masing anak 1 kurma dan untuk dirinya 1. Tetapi ketika anak makan, dia akan perhatikan anak makan sampai selesai. Begitu anak selesai makan, dia masih belum habis kurma yang dimakan tadi. Anak karena sudah habis yang di tangannya, dia tengok punya ibu. Ibu tadi karena nampak anaknya sudah selesai makan dan masih melihat punya yang ada di tangannya itu, dia paham bahwa anak sedang pengen apa yang ada di tangannya. Maka dipecah, dikeping 2 oleh ibu tadi, dan kedua keping tadi diberikan kepada masing-masing anak. Lalu selesai, pulang mereka. Rasul pulang ke rumah pula. Dari luar datang ke rumah. Sayyidah Aisyah cerita. Lalu kemudian singkat cerita kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Wahai Aisyah, wahai umatku, kalian bisa terjaga dari api neraka, terjaga dari azab, jauh dari kemurkaan Allah, meskipun dengan memberi sebesar sekeping kurma tadi. Artinya tak mesti besar, tak mesti banyak, tak mesti mahal, tapi bisa menjaga kita dari api neraka. Maka inilah sedekah yang ikhlas, yang bebas dari harapan dipuji orang, dibalas orang, harapan untuk disanjung orang, menjadi sebab memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilatul rahim tazidu fil umur, dan silaturahim menambah panjang umur. Makna menambah panjang umur ini menurut para ulama ada 2. 1, usia yang tadinya Allah tetapkan 65 diperpanjang Allah karena silaturahim jadi lebih, misalnya jadi 70 tahun. Atau yang kedua, usia tetap 65, tapi kebaikan yang biasa didapatkan oleh orang usia 65 ditambahkan bagi dia kebaikan-kebaikan lebih daripada orang yang mampu berbuat selama 65 tahun itu. Ada tambahan kebaikan dari usia yang tetap karena kebaikan silaturahim tadi. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, jamaah musalla baitur rahim yang berbahagia, kebaikan yang kita buat tadi di dunia, menghindarkan dari keburukan,
memadamkan kemarahan Allah, menambah berkah usia kita. Lalu di akhirat bagaimana? Di akhirat mereka dikenal dengan ciri yang khusus, tanda yang khusus. Dan kata Nabi di ujung hadis, wa awwalu may yadkhulul jannah, dan orang yang pertama masuk surga ahlul ma'ruf, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang-orang yang gemar berbuat baik, orang-orang yang senang memudahkan urusan orang, yang melapangkan kesempitan orang, yang menunaikan hajat orang lain. Maka dalam kondisi kita saat ini pandemik COVID-19 ini, banyak orang yang susah, yang tadinya ada pekerjaan hilang pekerjaan, atau ada pekerjaan menjadi tidak lancar. Yang tadinya ada income sekarang tak ada income, yang ada dana keluar terus. Sehingga kadang kita miris mendengarkan, kami kalau di rumah mati kelaparan, kalau keluar terancam mati karena corona. Apa bisa kami buat? Maka oleh karena itu, kesempatan kita berbuat baik, menolong nyawa, menolong saudara kita. Mereka hidup di dunia, panjang usia mereka untuk taat, kita pun demikian. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan mereka, bersama di dalam surga, karena kebaikan-kebaikan yang kita buat di dunia, meskipun tidak banyak kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kajian singkat kita ini bermanfaat, dan di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang bertemu karena Allah, berjumpa karena Allah, dan mendapat kebahagiaan karena kebaikan-kebaikan kecil yang kita buat di dunia ini. Kita tak pernah tahu kebaikan mana yang membuat kita masuk surga. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.